Oh, di Palembang, betul. Tentunya masih ada dua narasumber kita yang setia. Kita sudah nikmati teh dan juga kaget kita bakal sarapan pagi. Mungkin bisa bersarapan pagi ini sambil nikmati informasi yang kita nikmati di Palembang. Tentu bersama narasumber kita ada Bapak Andi Andri Utama SHMH. Ini selaku Kasibitsus Kejari Palembang. Dan juga ada Dian Febriani selaku Kasubsi Upaya Hukum dan Eksaminasi. Betul. Nah ini kalau untuk Kak Andi Dewe, apakah sekarang ini sudah efektif belum untuk penerapan dari pasal tindakan pidana korupsi dengan pengembalian duit negara ya? Sudah efektif belum? Yang jelas kita penegak hukum, terutama kejaksaan, ya, itu akan memaksimalkan efektivitas efek jerah. Ya. Kita jatuhkan pemidanaan, kemudian kita melakukan aset recovery, pengembalian kerugian negara, dan kita blow up ke media terkait dengan pelaku-pelaku seperti ini. Mungkin di tingkat penyidikan tidak dilakukan penahanan, tetapi di tingkat penuntutan kita lakukan penahanan. Dan kita share ke media sosial, ke media-media yang lain bahwa pelaku tindak pidana korupsi ini seperti ini loh. Iya. Kita lakukan penahanan, kemudian kita kita masukkan ke dalam penjara, kemudian kita berupaya untuk melakukan pengembalian kerugian negara. Oke, nah mungkin ke Mbak Dian ini bentuk pencegahan awal tindak pidana korupsi yang dilakukan pihak Kejari Palembang ini macam mana? Oh, diadakan untuk Kejari Palembang sendiri udah ada beberapa kegiatan. Jadi misalnya sosialisasi. Oke. Sosialisasi pernah diadakan kebetulan kemarin Kasibitsus sebagai pembicara narasumber Oke. melakukan sosialisasi kepada PUPR tentang pengadaan barang dan jasa. Terus juga ada penyuluhan hukum, terus ada jaksa menyapa di RRI. Oke. Ada juga jaksa masuk sekolah, jadi sudah diadakan sosialisasi. Iya, dan terus Ya, tidak terus. pernah berhenti ya Mbak. Iya, itu Contohnya ini termasuk Kak Andi lah kegiatan. berapa kali nih kita ngomongin korupsi ini. Dah sudah dan Sudah. mungkin kaget lebih terkenal lah narasumber dari presenter. Iya. Tapi itu juga kalau misalnya kita kena tindak pidana korupsi bakal di blow up juga ya Pak Ya. ya, itu efek jerahnya juga. Oke, mungkin masih sama Mbak Dian, koordinasi dengan pihak pemerintah seperti apa yang dilakukan pihak Kejari Palembang ini? Oh iya, yang seperti itu tadi ada dinas PUPR kan, ada sosialisasinya tentang pengadaan barang dan jasa yang tadi saya bilang itu. Ya banyak sih koordinasi yang lain. Ada kegiatan-kegiatan dari intelijen sendiri, jadi ada bidangnya yang untuk melakukan itu tadi. Apakah masih kurang Mbak apa yang sudah kita lakukan? Kalau menurut saya Iya. ya masih kurang, harus lebih ini lagi, lebih sering lagi mungkin. Buktinya kan masih banyak pelaku korupsi. Pelaku korupsi, iya. Memano Mbak posisi basah, terus iman imtak juga kurang, tambah itu. Hati-hati yang dapat tender nih. Iya, Tapi iya, Pak iya. kalau misalnya untuk koordinasi Dewe dengan pihak penegak hukum dari kejaksaan sudah? Ya, jadi memang kita lakukan koordinasi dengan BPKP, kemudian pihak kepolisian, kemudian pengadilan dan instansi-instansi lain. Nah, tapi kembali kepada efek jerah. Ya. Korupsi itu tidak terlepas dari budaya sebenarnya. Kalau teorinya Jack Boland itu teorinya GONE, ya. Greed, Opportunity, Need, dan Exposure. Jadi ada sifat-sifat keserakahan dari diri manusia yang kemudian dieksplor ya, ketika diberikan kewenangan atau jabatan yang kemudian itu bisa menguntungkan, pasti akan terjadi hal seperti itu. Mungkin juga dari tingkat kebutuhan kita, ya kan, karena strata sosial menuntut ya, menuntut dan meningkat ya, bisa jadi ketika diberikan kesempatan atau kewenangan itu bisa saja. Betul. Kemarin Betul, makan Pak. di Pecel Lele inilah nak di Molnian Pak, yang nak bahasa ya. Biasa pakai sepatu ini Pak, Iya. juta, sekarang 30 juta ya sini dia. Ini siapa? Karena itu tadi tingkat itu tadi ya Pak ya. Betul. Nah Pak, kalau untuk mungkin kalau untuk di provinsi atau daerah-daerah lain, apakah kota kita Palembang ini parah Pak tingkat korupsinya? Iya, parah atau tidaknya banyak aspek ya.
Misalnya dilihat dari jumlah penanganan perkara, kemudian dilihat dari jumlah laporan aduan, dan kemudian atensi dari masyarakat itu sendiri. Tetapi kami di Kejaksaan akan terus berupaya maksimal ya, untuk melakukan pencegahan dan penindakan. Ya. Sehingga Palembang, kota Palembang ini benar-benar bisa menjadi harapan bagi bangsa kita untuk adanya zero korupsi. Betul. Tetapi itu tidak terlepas dari sinergitas ya, Iya. dari aparat pemerintah, kemudian aparat penegak hukum dan masyarakat. Ya. Aplikasi Lapor Pak Jaksa sudah sering kita sosialisasikan, cuma memang intensitas laporan itu sangat minim sekali. Oke. Ada beberapa laporan yang kemudian kita lakukan kajian dan telaah. Nah, apakah ini masih ada kesangsian dari masyarakat bahwa mereka melaporkan yang kemudian kita tidak lanjuti? Makanya ini peran pengawasan dari masyarakat itu sendiri. Betul. Yang jelas kita berupaya apabila ada laporan terus akan kita tindak lanjuti, dan hasil tindak lanjutnya itu akan kita sampaikan, apakah itu melalui aplikasi Lapor Pak Jaksa itu sendiri atau kepada media-media yang lain. Kemudian juga salah satu bentuk pengawasan adalah aparatur penegak hukum itu sendiri. Iya. Percuma kita lakukan pencegahan, percuma Ya. kita lakukan penindakan, tetapi ada link Ya. antara aparat penegak hukum dengan pelaku tindak Pelaku pidana. tindak. Bisa saja terjadi. Iya. Misalnya apabila pelaku meminta agar hukuman itu direndahkan dengan memberikan sesuatu, Ya. kan itu bisa terjadi. Betul. Dan makanya peran pengawasan juga dibutuhkan untuk hal-hal seperti ini. Iya. Nah, mungkin Mbak Dian tadi sudah menyebutkan nih Kak, jumlah yang sudah pernah dana yang kita balik untuk negara. Tadi ada 4,2 miliar, ada 8,6 M tadi. Itu duit galau ya Mbak Dian ya? Iya. Kalau kita beli ke Keropok, oh Mbak, Oh, naktir uang makan di Sri Melayu ini. Sedemang ini pacak galau makan itu. Seminggu, ya, dapat gratis. putus. Oke, kira-kira yang paling parah itu berapa Mbak yang pernah kita dapat? yang paling parah Data ini maksudnya pengembalian yang lebih besar Iya, atau lebih besar. lebih besar ya yang Kejati itu ya Pak ya? Yang terjadi. Iya, yang Oh, Kejati. 6 miliar ya, yang Bang Sumsel tadi. Untuk Fraud. dari Palembang itu yang 12 miliar. Mm-mm. Di- Kalau itu yang Kejati yang 6 miliar. 6 miliar. Oke. Betul. Kalau Pak Andi Dewe imbauannya apa Pak? Untuk sama-sama masyarakat mencegah korupsi. Jadi memang harus ada konektivitas antara masyarakat dengan penegak hukum. Percuma kita bicara penindakan, percuma kita bicara pencegahan apabila tidak ada dukungan dari masyarakat. Masyarakat melihat sekitar adanya pungli, mohon dilaporkan. Inilah keengganan-keengganan yang terjadi di kita di strata sosial. Misalnya ada pungli di sekolah misalnya. Iya. Saya yakin tidak terjadi di Palembang ya. Ada pungli yang di mana sekolah tersebut sudah dibiayai mungkin oleh dana bos, tetapi karena kecukupan pengelolaan dana bos masih sangat minim sehingga dibebankan kepada siswa atau wali kelas. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya ini melanggar ketentuan hukum positif kita. Tetapi karena keengganan, mungkin saja udahlah, hanya sekian kita bisa mampu, kita masih bisa, kita masih mampu untuk memenuhi yang sudah ditetapkan. Atau mungkin saja ini nanti akan, kalau kita laporkan akan berdampak kepada anak kita. Nanti akan disulitkan, nanti akan dibatasi fasilitas dan lain sebagainya. Ya. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya yang menjadi problematika atau permasalahan kita semua. Ya. Karena apa? Karena laporan-laporan aduan dan lain sebagainya itu ini sebenarnya ini membantu ya kita untuk agar korupsi ini tidak berkembang biak. Baik, ya.
Ya mudah-mudahan apa yang sudah informasi kita sampaikan ke masyarakat Betul. Palembang. Sedikit Ya. bahwa untuk laporan-laporan yang disampaikan kepada aparatur penegak hukum, kerahasiaannya itu benar-benar akan terjaga. Sehingga jangan khawatir untuk melakukan pemeriksaan laporan-laporan. Baik. Kalau laporan itu harus kemana Pak? Kejaksaan ya? Ya. Pak? Bisa saja ke kejaksaan, bisa ke aplikasi lapor pajaksa yang lebih simpel kan. Ya. Dari tempat tidur pun bisa melaporkan. Betul. Jadi kita harus juga minta informasi atau tolong kepada masyarakat, peran masyarakat juga untuk membantu pemerintah memberantas korupsi. Betul, Nah, bekerja sama. Betul. Terima kasih sekali lagi Mbak Dian dan juga Kak Andi. Mudah-mudahan tidak Terima kasih Kak Tia. ya bosan-bosannya menjadi narasumber kita di Halo Palembang karena obrolan kita ini tidak sempat sejam ini Kak dan Mbak Dian ya. Oke, kita Jangan cari lupa waktu yang lain. saksikan terus Halo Palembang dari jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di PAL TV. Memang punya kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.